Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup para nabi, nabi terakhir, yaitu nabi yang akan membawa kedamaian bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Dikatakan tahun Gajah karena pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi sebuah peristiwa, yaitu pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abraha ingin menghancurkan Mekah pada saat itu. Tetapi datanglah burung ababil, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa batu-batu kerikil dari neraka dan menghancurkan pasukan gajah tersebut. Nabi Muhammad SAW lahir dari orang tua, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Tetapi Abdullah wafat pada saat Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW yang baru saja berusia 2 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, Aminah memberikannya kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Selanjutnya beberapa tahun berlalu, usia Nabi Muhammad beranjak 6 tahun. Sang ibu pun wafat. Kemudian ia dirawat oleh kakek dari ayahnya. Tetapi selang 2 tahun kakeknya pun wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sering ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Sam. Selanjutnya ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, tepatnya di atas Jabal Nuh, datanglah malaikat Jibril menghampirinya dan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mau mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan, tetapi disitulah kisah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dimulai. Dan disitu pula tempat datangnya Nabi terakhir, Nabi yang membawa kedamaian bagi seluruh umat Islam. Setelah mendapatkan wahyu yang pertamanya, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara bersembunyi atau diam-diam. Adapun pengikutnya yaitu Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah. Setelah melakukan dakwah secara diam-diam, kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijj ayat 94 yang memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya, hari di mana Nabi Muhammad SAW merasakan kesedihan dan terpukul pada saat itu karena pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat. Tetapi setelah peristiwa yang menyedihkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian melanjutkan lagi ke Masjidil Aqsa, ke langit ke-7 yang disebut dengan Miraj. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Adapun 3 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Ini adalah mukjizat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dapat membelah bulan. Yang ketiga, dapat menyembuhkan sakit mata. Setelah beberapa tahun berlalu, usia Nabi Muhammad SAW sudah mencapai 63 tahun.
peristiwa menyedihkan terjadi di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Abu Bakar sahabatnya itu diberitahu, dia bergegas ke rumah Aisyah dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah yang berbunyi, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran surah Az-Zumar ayat 30. Mungkin itu saja sirah Nabi Muhammad SAW yang saya ketahui. Petik apa yang bisa diamalkan dan menjadikan pengalaman yang luar biasa dari cerita ini. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.